Banyak manusia yang diberi kelebihan bisa melihat atau merasakan kehadiran makhluk gaib. Seperti salah satunya adalah penyanyi cantik Mawar. Saat diundang menjadi bintang tamu Kakak Beradik Podcast, Mawar menceritakan pengalamannya bersentuhan dengan hal-hal berbau gaib. Ternyata Mawar merupakan sosok yang peka, merasakan keberadaan hantu di sekitarnya. Lantas dari kapan Mawar memiliki kepekaan terhadap hal-hal mistis? Kalau saya nggak mau takabur, nggak mau sompral kalau kata orang Sunda ya. Kalau saya sih percaya adanya dunia lain yang bersampingan sama kita gitu. Ya kan kalau nonton di podcast Kakak Beradik kan kita bisa dengar cerita dari narasumber lain juga kan ya. Kayak seru aja gitu, sesuatu hal di luar dunia kita yang berdampingan sama kita tuh gimana sih gitu. Dengan mereka? Ada. Saya tuh agak peka juga sama hal yang gitu. Misal ada orang yang jauh lebih mengerti ya seperti itu. Misal saya bilang di sebelah situ ada begini ya bentukannya gitu, bayangannya saya bilang begitu. Terus kata dia, iya Mawar kok bisa gitu. Sampai pernah suatu hari, tahun berapa saya lupa ya, sekitar tahun 2005-2006, saya pernah ke satu tempat yang memang dia itu bisa buat baca aura manusia. Jadi saya itu auranya waktu itu warnanya keunguan, indigo gitu. Jadi katanya memang udah ada bakat dari sayanya sensitif untuk Udah pernah dan ngerasa sensitif? Kayaknya kalau itu kayaknya keturunan ya, karena mamaku tuh begitu. Bisa, maksudnya bukan bisa ya, lebih ke mamaku tuh peka sama hal-hal yang Taunya peka itu dari? Udah sejak tinggal sendiri lebih berasa. Jadi kayak misalnya, ya kan udah tahu sendiri, tiba-tiba gue ngerasa kayak ada orang lewat atau apa, itu sering tahu mas. Maksudnya dulu ya, sampai akhirnya saya pernah merasa kewalahan sendiri, kewalahan dalam arti capek kan, ya nggak dipungkiri kalau takut gitu. Sebenarnya ngeri-ngeri sedep. Jadi bukan berarti orang yang bisa merasakan atau melihat itu orang pemberani, enggak loh. Saya mah penakut sebenarnya. Dari SMP saya pernah sih kayak ngerasain sesuatu hal gitu. Tapi makin terasanya setelah saya tinggal sendiri, setelah dewasa. Oh, kalau dihilangkan sudah pernah ya, pelepasan ya. Nah, maksudnya biar enggak terlalu santer auranya terasa. Pernah, karena dulu itu saya tuh pernah ada kejadian lagi nih, long trip. Dulu saya ngeband long trip ke suatu kota di Sumatera sana. Terus kan kita lagi pada tidur gitu, sekamar cewek-cewek, cowok-cowok, anak bandnya tuh di bawah. Kalau vokalisnya tuh beda kamar gitu, cewek semua. Tiba-tiba teman saya dibangunin karena teman saya mukul dada saya gitu. Blok gitu. Tapi sambil duduk, saya langsung bangun gitu, dia lagi duduk sambil ngeliatin ke saya sambil ketawa, dan suaranya udah bukan dia. Itu serius demi Allah. Saya pernah kejadian itu tahun 2002 kayaknya deh. Itu di suatu kota di daerah Sumatera. Dan itu dia pakai bahasa Mandarin langsung. Memainkan peran utama sebagai Dewi di film series Pulang, Della Dartian merasa seperti pulang saat jalani syuting series ini. Hal tersebut dirasakan lantaran selama ini dirinya tinggal di Jakarta dan keluarganya menetap di Jogja. Menurut Della, alur cerita serial ini memiliki kesamaan yang latar belakang hidupnya yang menjadi anak tunggal hingga kedekatannya bersama dengan orang tua. Selain itu, ia juga menceritakan beberapa tantangan dan kesulitan yang dialaminya selama proses syuting berlangsung. Lantas tantangan dan kesulitan seperti apakah yang dialami oleh Della Dartian selama proses syuting berlangsung? Dan kira-kira hal apa yang membuat Della tertarik untuk mengambil peran sebagai Dewi dalam proyek series tersebut?
memahami itu seperti bapaknya sendiri, makanya dia melihat Tama juga seperti bapaknya gitu, karakternya mirip gitu. Ketika bapaknya istilahnya menyakiti hatinya, ya susah untuk dia memaafkan. Nah dia agak jauh sih sebenarnya, keras banget dia tuh. Waktu aku mainin kayak aduh, ada ya orang sekeras ini ya. Gitu sih, tapi ya cukup challenging juga sih memerankan Dewi. Pengalamannya ya itu lagi seru karena aku bisa pulang ke rumah, karena kan aku tinggal di Jakarta kan, jauh dari mama gitu kan. Kalau waktu kemarin series pulang, aku bisa pulangnya pulang ke rumah mama, jadi berasa banget pulangnya. Jadi ada trivia ya mungkin ya, jadi ada satu adegan nanti di pulang itu, adegannya Dewi istilahnya bersilaturahmi ke kuburan nanti, tapi saya nggak bisa kasih tahu kuburan siapa. Kuburan ini tuh dekat banget sama kuburan almarhum papa aku, dan itu nggak sengaja. Jadi pas aku kesana, loh ini kan deket banget sama almarhum papa, makam almarhum papa. Ya udah, akhirnya aku syuting dulu, abis syuting langsung nyekar di saat yang sama. Jadi kayak ya untuk aku series pulang nih ya berasa pulang kampung juga gitu. Kesulitannya mungkin karena karakternya sangat berbanding terbalik dengan aku ya, dengan sifat kerasnya dia gitu. Jadi aku benar-benar harus menyelami dulu. Dia nih keras bukan karena dia durhaka, tapi memang dia punya sifat yang kalau dia A ya A, kalau B ya B. Dia nggak bisa tiba-tiba pelintang milih A B C D gitu kan. Ada memang orang yang seperti itu. Jadi aku harus mendalami dulu apa yang bikin dia seperti ini gitu. Dan mungkin kalau Dewi sendiri pasti ada sisi positif dari karakter orang itu ya. Jadi kalau dari Dewi sendiri ya mungkin ada karakter positifnya dia adalah dia walaupun sekeras-keras batunya dia tetap ingat keluarga sebenarnya. Hanya gengsinya emang setinggi langit sih. Waktu itu aku dikirimin sinopsisnya, terus baca naskahnya Mbak Nat. Di episode pertama aku nangis sih, karena sangat relate sama aku kan. Aku juga istilahnya dekat sama keluarga. Orang tua aku udah seperti sahabat lah kasarnya, seperti Dewi juga. Dan aku bisa ngebayangin gimana kalau papa aku seperti bapaknya Dewi kayak gitu. Itu sakitnya pasti luar biasa sih. Mungkin cara penanggulangannya beda gitu kan. Kalau aku mungkin ya butuh waktu untuk memaafkan. Tapi kalau Dewi waktunya lebih panjang mungkin daripada aku karena sifat batunya dia gitu. Jadi kenapa aku ambil, karena walaupun kita sifatnya berbanding balik 180 derajat, tapi background story kita hampir sama. Itu dia, Jogja, sama-sama kampung halaman, dan kita juga anak tunggal, sama-sama anak tunggal. Jadi aku bisa merasakan gimana jadi anak tunggal yang dikekang sama orang tua di awal-awal gitu, dan haus akan apa ya, selalu pengen kebebasan gitu. Tantangannya di sini kan Dewi dia mengidap satu penyakit yang langka banget kan. Jadi 1 banding 1 juta orang di dunia gitu. Creutzfeldt-Jakob disease itu dan googling juga lumayan agak, maksudnya nggak banyak orang tahu tentang penyakit ini ya. Caranya ya ngobrol sama Mbak Nata ya, penulisnya, terus nanya-nanya sama teman gitu yang kebetulan tahu tentang tentang virus ini gitu, seperti apa gitu. Dan kalau maksudnya kayak bagaimana kalau mengidap penyakit ini tuh efeknya gimana kayak gitu kan, maksudnya lebih ke riset itu gitu. Iya. Karena ya itu ya, mungkin karena penyakitnya langka kali ya, jadi susah untuk aku ngebayangin gimana jika aku mengidap penyakit itu gitu. Jadi ya itu harus dikulik-kulik kan, di riset agar yang kita jalankan, maksudnya penonton tuh bisa menerima gitu loh, bisa oh iya ini sesuatu yang believable.
Nama Irfan Sebastian mulai populer sejak ia disebut-sebut menjalin hubungan dengan Eli Sugigi dan Irma Darmawangsa. Kemunculannya saat itu pun menjadi kontroversi lantaran Irfan diduga hanya menumpang ketenaran semata dengan melakukan hubungan cinta settingan. Namun seolah tak memperdulikan anggapan miring masyarakat, Irfan Sebastian terus muncul di layar kaca dengan prestasi yang terbilang minim. Tapi dari situlah justru pundi-pundi rupiah yang dimilikinya bertambah, sehingga Irfan bisa membangun sebuah bisnis. Lantas, bisnis apa saja yang saat ini dikelola oleh kekasih Irma Darmawangsa tersebut? Ya alhamdulillah sih lumayan lah, maksudnya kan netizen bilang Irfan ini cuma numpang hidup sama cewek-cewek, dibilangnya gitu kan. Terserah orang mau ngomong apa, aku nggak balas satu persatu, tapi aku balas dengan bukti aku bahwa ini aku usaha sungguh-sungguh buat kerja keras aku ini, aku usaha ini buat orang tua aku, buat keluarga aku, buat orang tercinta. Itu hanya sensasi, kalau lagi sensasi doang. Kalau anggapan netizen sih terserah ya, dia mau bilang apa, dibilang sensasi, kayak dibilang numpang hidup, cuma numpang tenar, terserah mereka. Cuma yang aku jalanin selama ini, aku nggak pernah sensasi, memang pure dari awal itu memang aku ya jalan apa adanya gitu kan. Jadi yang orang bilang sensasi terserah, kayak dekat sama Poeli memang itu real gitu, dekat sama dia. Cuma kan orang netizen, kok lu manfaatin Poeli? Enggak, aku kan sama Poeli biasa-biasa aja, cuma netizen yang menggiring opini bahwa aku tuh pacaran. Modal awal sih, aku sih emang dari kecil suka bisnis ya. Dari kecil aja aku memang dulu ada zamannya PS2 gitu kan. PS2 itu aku sewa 15.000 dan aku kumpulin tuh uang aku kan, uang gopean kayak gini, gopean tuh sampai 1 juta. Aku beli 1 juta tuh, beli PS. Pas di rumah itu aku sewain. Dan dari sekolah itu aku dari uang sewa PS itu, dan sampai punya PS itu sampai 5, TV punya 5. Dari situ aku nggak pernah minta jajan sama orang tua gitu, uang sekolah sama orang tua aku nggak minta. Dan dari situ aku jalanin sampai sekarang, ya alhamdulillah. Tak banyak yang bisa Irfan lakukan selain membuktikan kepada netizen bahwa ia tak hanya numpang tenar dan hidup dari para wanita yang ia kencani. Dan melalui berbagai usahanya itu, Irfan pun membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ia juga tampaknya ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa ia sanggup memenuhi syarat yang diberikan oleh orang tua Irma, bahwa ia harus memberikan mahar 5 miliar rupiah bila ingin menikahi Irma. Lantas benarkah perlahan uang tersebut sudah terkumpul? Dan bagaimana reaksi orang tua Irfan ketika keluarga Irma meminta mahar sebesar 5 miliar rupiah? Makanya kan yang Irma minta itu kan kemarin dia minta 5 miliar gitu kan. Ya aku sih insya Allah aku sanggupin gitu kan. Cuma kalau nanti memang toh adanya segini, aku bilang kamu mau nggak segini? Kalau mau ayo, kalau nggak mau ya udah terserah kamu cari yang lain yang lebih mapan, nggak masalah. Yang penting aku udah niat, aku ini jadi imam yang baik, aku bertanggung jawab untuk kamu dunia dan akhirat. Ya mungkin karena orang tuanya sih yang minta ya, mungkin karena Irma kan udah punya segalanya dan juga udah pernah menikah. Irma tuh nggak menuntut yang harus nikah juga gitu kan. Cuma kan ya mungkin kan semua orang tua pengennya yang terbaik buat anaknya, apalagi anaknya udah mapan kan. Ya itu sih wajar, makanya kan aku korbanin. Aku semuanya ya udah aku usaha ini. Tapi kalau memang orang tuanya masih nggak setuju ya mau dibilang gimana lagi. Kalau orang tua aku sih sebenarnya awalnya nggak setuju ya sama Irma ya. Dibilangnya Irma kan kayaknya galak nih gitu kan, galak. Oh Irma ini orangnya takutnya sombong gimana gitu kan. Ya aku jelasin, Irma kok baik orangnya gitu, terserah deh Irfan mau kayak gimana. Kalau emang Irfan mau setuju mau sama Irma mau Poeli, kita terserah deh, yang penting Irfan bahagia gitu sih orang tua sih. Reaksinya, responnya? Ya awalnya sih itu serius dia bilang gitu kan. Wah berarti matre nih keluarga Irma, dibilang gitu kan. Itu nggak usah dilanjutin, masih banyak kok Irfan cewek-cewek lain, katanya orang tua begitu kan. Udah Mi apa sih, aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa lah, ini anggap aja ini sebuah motivasi buat Irfan, aku bilang gitu kan. Motivasi buat aku Mi, ya udah aku usaha. Kalau memang toh dapat 5M ya aku nikahin Irma. Kalau memang nggak dapat, aku bilang aku dapatnya segini, silahkan mau nggak, mau syukur nggak mau. Insya Allah sih akhir tahun ya aku nanti storin lah aku dapat segini gitu. Kalau memang dilanjutin ayo, kalau nggak dilanjutin ya udah. Sekarang udah terkumpul berapa kalau boleh tahu? Kalau dari total kan aku uangnya aku puterin buat usaha lain ya. Kalau udah dikumpulin sih ya
1 M lebih lah udah.